Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat berterima kasih sekali atas kehadiran semua anak-anakku pada hari ini ya, yang akan kita isi dengan melanjutkan materi kita. Baik ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan persekutuan. Ya, saya jelaskan dulu ya. Materi ini akan membahas akuntansi untuk persekutuan yang akan dibagi menjadi dua kegiatan belajar. Yang pertama yaitu pembentukan dan operasi perusahaan. Yang kedua, perubahan kepemilikan persekutuan ya. Baik, lanjut kita. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan teknik dan prosedur akuntansi persekutuan dari pembentukan awal persekutuan hingga persekutuan itu beroperasi. Ya, adapun poin-poinnya nak ya. Yang pertama, materi ini menjelaskan penilaian investasi awal beserta pencatatannya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan perjanjian pembagian laba dan rugi beserta perhitungannya. Yang ketiga, menghitung nilai investasi sekutu baru dalam persekutuan. Kemudian yang keempat, menghitung nilai bagian persekutuan yang berhenti atau meninggal. Yang kelima adalah menjelaskan karakteristiknya. Baik ya, kita langsung saja ke pengertian persekutuan. Persekutuan atau partnership ya, atau usaha bersama itu adalah suatu penggabungan antara dua orang, badan usaha atau lebih untuk memiliki dan menjelaskan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, di sini saya contohkan persekutuan itu adalah firma, ya, karena di sini firma adalah bentuk badan usaha yang bersifat persekutuan. Baik ya. Nah, dalam pendirian persekutuan tentu ada perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Antara lain lah ya, isinya di sini saya berikan itu ada kurang lebih dari 17 poin perjanjian. Tapi sebenarnya ini opsional ya, dia tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak tersebut ya. Nah, adapun isi perjanjiannya terdiri dari nama persekutuan, dasar tujuan dan cakupan bisnisnya, tanggal efektifnya persekutuan tersebut, jangka waktu persekutuan beroperasi, kemudian lokasi bisnisnya, alokasi pembayaran laba dan rugi, dan sebagainya ya. Jadi di sini saya sajikan atau saya isi perjanjian persekutuan itu dengan 16 poin dalam perjanjiannya. Tapi sudah saya katakan tadi, ini opsional ya nak ya, tergantung dari kedua belah pihak. Baik, lanjut ya. Nah, adapun karakteristik persekutuan ya, yang pertama yaitu dia merupakan usaha bersama-sama. Kemudian ada jangka waktunya, kemudian tanggung jawabnya itu bersifat tidak terbatas ya, kemudian pemilikan kepentingan dalam persekutuan itu ada ya, karena di sini adanya penyerahan hak yang bisa digunakan, kemudian mendapatkan bagian dari keuntungan ya, maksudnya itu adalah laba atau rugi yang diperoleh ya, yang dibagikan kepada para anggotanya. Tapi ini disesuaikan dengan perjanjian juga. Kemudian bebas dalam menjual atau memindahkan haknya
ya. Nah, itu adalah karakteristik dari persekutuan. Baik, lanjut ya. Nah, adapun jenis-jenis dari persekutuan, yang pertama itu adalah persekutuan firma. Yang kedua adalah persekutuan komaniter. Ya, baik langsung nak ya. Nah, adapun inti dari materi kita kali ini yaitu kita akan membahas mengenai akuntansi pendirian persekutuan. Ya, oke. Nah, dalam akuntansi pendirian persekutuan ini, nak ya, yang pertama ya, persekutuan bila persekutuan itu didirikan oleh anggota yang semuanya belum memiliki usaha, jadi benar-benar baru. Nah, ini ada akuntansi tersendiri ya. Kemudian persekutuan didirikan oleh anggota yang sudah memiliki usaha atau anggota yang belum memiliki usaha ya. Jadi yang kedua ini saya ulangi lagi, persekutuan didirikan oleh anggota yang sudah memiliki usaha sebelumnya dan anggota yang belum memiliki usaha sebelumnya. Ya, oke. Yang ketiga adalah persekutuan didirikan oleh anggota-anggota yang semuanya sudah memiliki usahanya. Baik, dari tiga keadaan tadi ya, masing-masing memiliki akuntansi pendirian persekutuan tersendiri ya. Nah, dalam akuntansi itu ada dua metode yang bisa digunakan untuk mencatat pendirian persekutuan dengan tiga kondisi tersebut ya. Oke, terutama untuk dua kondisi yang terakhir yaitu persekutuan yang didirikan oleh anggota yang sudah memiliki usaha tapi yang lainnya belum, atau persekutuan yang sudah sama-sama memiliki usaha sebelumnya ya. Maka metodenya saya lanjutkan. Yang pertama, pembukuan persekutuan menggunakan buku baru. Kemudian yang kedua, pembukuan melanjutkan milik salah satu anggota persekutuan yang sudah memiliki usaha sebelumnya. Baik, lanjut ya. Nah, persekutuan didirikan oleh anggota-anggota yang semuanya belum memiliki usaha. Maka ya, apabila ini didirikan, yang pertama, setoran pertama dari masing-masing anggota itu dicatat dalam rekening modal masing-masing anggota. Yang kedua, bila ada yang menyetor aktifan non-kas, maka harus dinilai kembali sebesar nilai wajar atau nilai pasarnya. Yang ketiga, jika tidak dapat dinilai dengan nilai wajar atau dengan nilai pasarnya, maka dinilai berdasarkan perjanjian dari para anggotanya. Yang keempat, jumlah setoran masing-masing anggota harus dicantumkan dalam akte pendirian. Ya, lanjut nak ya, kita langsung ke contoh soal nih ya. Pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Ali, Anton, dan Ardi sepakat mendirikan persekutuan dengan nama Firma 3A. Berikut ini adalah setoran modal masing-masing anggota tersebut ya. Tuan Ali itu menyetorkan kas nak ya, kemudian dia menyetorkan kendaraan, menyetorkan bangunan ya, dengan total nilainya adalah sebesar 25 juta ya. Kasnya 20 juta, kendaraannya 3 juta, dan bangunannya 2 juta. Kemudian Tuan Anton dia menyetorkan persediaan senilai 16 juta, kemudian tanahnya senilai 4 juta, jadi totalnya 20 juta. Kemudian Tuan Ardi menyetorkan kasnya 5 juta, persediaannya 8 juta, kendaraannya 7 juta, tanah 10 juta. Jadi totalnya adalah 30 juta. Baik ya. Nah, dari soal kasus yang sederhana ini ya, yang diminta adalah yang pertama membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penyetoran modal para anggota. Yang kedua, sajikan atau menyajikan laporan posisi keuangan awal persekutuan tersebut. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang kita yang pertama, yaitu mencatat
transaksi penyetoran modal masing-masing anggota ya. Yang pertama kita akan mencatat penyetoran modal Tuan Ali. Ali menyetor apa saja? Ada kas, ada kendaraan, ada bangunan kantor senilai 25 juta. Maka kita catat nah, kas, kendaraan, bangunan kantor pada modal Ali sebesar 25 juta. Kemudian kita mencatat kembali yaitu penyetoran dari Tuan Anton. Tuan Anton menyetorkan persediaan senilai 16 juta, tanah 4 juta. Jadi totalnya 20 juta. Maka jurnalnya persediaan tanah pada modal Tuan Anton senilai 20 juta. Baik, lanjut ya. Kemudian Tuan Ardi. Tuan Ardi menyetorkan kasnya 5 juta, persediaannya 8 juta, kendaraannya 7 juta, tanah 10 juta. Jadi totalnya 30 juta. Maka pencatatannya kas, persediaan, tanah, kendaraan pada modal Tuan Ardi senilai 30 juta. Oke. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan awalnya, yaitu terdiri dari aktiva lancarnya yang terdiri dari kas sebesar 25, persediaan 24, jadi totalnya 49. Kemudian aktiva tetapnya tanah senilai 14 juta, bangunan 2 juta, kendaraan 10 juta, jadi totalnya 26 juta. Kemudian total aktiva tersebut adalah sebesar 75 juta. Oke, kita lihat nak ya kewajiban dan modalnya. Kewajibannya belum ada, dia 0 di sini. Modalnya terdiri dari Ali 25 juta, Anton 20 juta, dan Ardi 30 juta. Jadi totalnya di sini adalah 75 juta. Baik ya, sampai di sini semoga bisa memahami ya. Pelan-pelan kita nak ya. Kita lanjut materi kita. Oke. Nah, kalau tadi itu semuanya belum punya usaha. Nah, sekarang kita beralih ke materi kita berikutnya, yaitu persekutuan didirikan oleh anggota yang sudah memiliki usaha dan anggota yang belum memiliki usaha. Maka prosedur akuntansinya itu sebagai berikut. Yang pertama, diingat ya, mengadakan penilaian kembali aktiva milik anggota yang sudah memiliki usaha. Yang kedua, mencatat penyetoran kekayaan anggota yang belum memiliki usaha. Yang ketiga, menyusun laporan awal keuangannya. Ya, laporan awal atau laporan posisi keuangan awalnya. Ya, oke, prosedurnya tetap ada dua, nah, ya. Yang pertama yaitu pembukuan persekutuan menggunakan buku-buku barunya. Maka yang kedua yaitu pembukuan melanjutkan buku milik anggota yang sudah memiliki usaha sebelumnya. Baik ya, lanjut. Nah, langsung ke contoh soal nih. Pada tanggal 30 Maret tahun 2020, Pak Ardi, Ibu Ina, Pak Rizky, dan Ibu Ira sepakat mendirikan persekutuan yang bergerak dalam perdagangan konveksi. Ibu Ina, Pak Rizky, dan Ibu Ira merupakan anggota yang sebelumnya belum memiliki usaha, nak, ya. Sedangkan Pak Ardi sudah memiliki perusahaan perseorangan berupa usaha pakaian jadi. Jadi di sini Pak Ardi sudah memiliki usaha. Nah, ini adalah posisi keuangan dari Pak Ardi. Oke, kita lihat di sini. Nah, ya. Total aktivanya ada 18.500.000, kemudian dengan total hutang dan kewajiban dan modalnya itu adalah sebesar 18.500 juga ya. Tertera di sini kasnya 6 juta, piutang 1,5 juta, persediaan barang 8.750, alat-alat 2.250, sementara hutang dagang 3,5 juta, hutang bank 4,5 juta dengan modalnya 10,5 juta. Jadi totalnya semuanya 18.500.000.
ya. Baik, berikutnya setoran anggota-anggota lain ya. Setoran anggota yang lainnya itu terdiri dari Ibu Ina, dia menyetorkan kas 12 juta, kemudian kendaraannya 18 juta, jadi totalnya 30 juta. Pak Rizky, dia menyetorkan persediaannya 16 juta, kemudian kendaraannya 8 juta, jadi totalnya 24 juta. Bu Ira kasnya 4,5 juta, kemudian persediaannya 6 juta dan kendaraannya sebesar 6 juta juga. Jadi totalnya di sini adalah 16.600.000. Oke. Kesepakatan perjanjian awalnya nak kita lihat. Kas milik Pak Ardi itu diambil semua oleh Pak Ardi. Persediaan barang Pak Ardi dinilai kembali dan nilainya turun sebesar 2.500.000. Kemudian maksudnya nilainya diturunkan sebesar 2.500.000. Kemudian tanah milik Ibu Ira dinilai kembali sebesar nilai wajarnya yaitu sebesar 8.400.000 ya. Kemudian kita lihat lagi kendaraan milik Ibu Ina dinilai kembali sebesar ya 14 juta. Kemudian hutang bank Pak Ardi itu akan dilunasi sendiri oleh Pak Ardi. Persekutuan tersebut dinamakan yaitu Firma Kurnia. Ya, baik. Saya lanjut. Yang dimintanya yaitu buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan oleh perusahaan bila menggunakan buku baru. Ya, oke. Sekarang kita lihat, nah, kalau tadi dia menggunakan buku yang baru, ya. Soal yang pertama karena semuanya belum memiliki usaha. Tapi untuk soal yang kedua ini, ya, salah satunya sudah ada usaha tapi mereka sepakat menggunakan pembukuan yang baru ya. Maka langkah yang pertama kita mengadakan penyesuaian keadaan anggota yang sudah memiliki usaha lebih dahulu ya. Ini sesuai dengan perjanjian. Oke. Siapa tadi yang sudah punya usaha lebih dahulu? Yaitu Pak Ardi ya. Kita sesuaikan dulu nak Pak Ardi. Oke, kita sesuaikan katanya tadi hutang banknya Pak Ardi itu akan dilunasinya ya. Maka kita buat jurnalnya yaitu hutang dagang 4,5 juta, modal Pak Ardi 4 juta, pada kas 6 juta, pada modal Pak Ardi di sini persediaannya ya disesuaikan 2,5 juta ya. Baik. Nah, di bawah ini nah ya ini adalah penjelasan dari perhitungannya ya. Piutangnya itu rinciannya 1,5 juta, persediaannya tinggal bersisa 6.250.000, alat-alatnya tetap 2.250.000, hutangnya 3,5 juta, modal Pak Ardi 10 juta 500 dikurang 4 juta tinggal 6.500.000 ya. Baik, sampai di sini Bunda sudah menduga pasti ada yang mau ditanyakan gitu ya. Bun, hutang banknya, modal Pak Ardinya, kasnya, kemudian persediaannya. Bun, intinya jurnalnya kok tampil seperti itu. Kira-kira penjelasan lebih lanjut ya seperti apa yang memang kita butuhkan ya nak. Oke, kita lanjut nak ya. Ini penjelasannya. Baik ya. Tadi kan dari informasi awalnya itu piutangnya 1,5 ya. Piutangnya 1,5. Kita lihat awalnya. Nah, 1,5. Kemudian persediaannya itu disesuaikan, diturunkan 2,5 ya, 2,5 juta. Jadi di sini persediaannya itu tinggal 6.250.000 ya. Dari berapa nak? 8.750 dikurang 2.500 itu ada sebesar ya di sini 6.250 ya. Itu ada penjelasannya. Nah ya. Kemudian alat-alatnya itu tetap dia 2.250. Jadi berapa total asetnya nak? Total aset yang barunya itu senilai
10 juta. 1,5 juta ditambah 6.250.000 ditambah 2 juta. 250 jadi totalnya 10 juta. Oke, kita lihat ya utangnya. Utangnya ada 3.500.000 kita lihat nah awalnya. Utang dagangnya 3.500.000 tapi katanya hutang banknya akan segera dilunasi. Nah, kita lihat nak ya. Modal awalnya tadi Pak Ardi itu ada 10.500.000 nak ya. Nah, dengan modalnya itu dia melunasi hutangnya senilai berapa? 4 juta. Jadi totalnya berapa? 6.500.000. Nah, disinilah kita lihat bahwa ya total hutang dan modal setelah disesuaikan itu adalah sebesar 10 juta. Tahu ya? Dari mana asalnya ya? Yaitu modal awalnya 10.500.000 digunakan untuk membayar utangnya 4 juta, jadi sisanya 6,5 juta. Ya, ditambah dengan modal hutang dagangnya 3,5 juta. Jadi total hutang dan modalnya itu sebesar 10 juta. Oke. Nah, jadi di sini ada pengurangan modal sebesar berapa? Sebesar 4 juta dia. Ya, dari 10.500.000 dikurang 6.500.000. Jadi ada pengurangan sebesar 4 juta. Digunakan untuk apa dia? Ya, di sini digunakan untuk apa? Modalnya tadi, yaitu katanya di sini dia merupakan ya penurunan modal ya, penurunan modal ya karena ada pengurangan senilai 4 juta ya, pengurangan sebesar 4 juta. Ya, baik ya, kita lanjut ya. Tadi Pak Ardi katanya seluruh kasnya diambilnya, nak. Seluruh kas. Berapa kas Pak Ardi itu? Senilai 6 juta. Nah, 6 jutanya itu diambilnya semua. Ya. Oke. Maka kita keluarkan ya, kasnya sebesar 6 juta. Kemudian kita lihat lagi ya. Berapa? Yaitu adanya penyesuaian dari persediaan sebesar 2,5 juta. Jadi kita catat juga nak, modal yang mengurangi atau dalam kurung persediaan itu adalah sebesar 2,5 juta. Jadi totalnya di sini yaitu antara hutang dan modalnya itu sebesar 8.500.000 ya. Oke, kita lihat jurnalnya. Nah, inilah jurnalnya, mengapa dia pada jurnal yang pertama kita sajikan hutang bank 4,5 juta, modal Ardi itu sebesar 4 juta, pada kas 6 juta, pada modal Ardi yaitu penyesuaian persediaan yaitu sebesar 2,5 juta. Baik ya, lanjut. Nah, kemudian yang kedua yaitu melakukan penutupan rekening masing-masing milik Pak Ardi, yaitu dengan membuat jurnal penutupnya. Kita tutup semua nak tadi rekeningnya. Rekeningnya yang mana? Yang ini nak. Ya, kita lihat rekening debitnya dan kita lihat ya rekening yang dikreditnya, kemudian kita tutup ya. Maka hutang ya kita debitkan, modal Pak Ardi kita debitkan, kemudian piutangnya kita kreditkan, persediaannya kita kreditkan, begitu juga dengan alat-alat tokohnya. Ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, kalau permasalahan Pak Ardi sudah kita sesuaikan ya, sesuai dengan prosedur dari akunting ya, sesuaikan dulu katanya yang memiliki usaha yang lama, kemudian baru kita melakukan penyesuaian anggota yang barunya. Baik, Pak Ardi sudah kita sesuaikan ya dengan posisi sekarang beda ya. Kalau kemarin pada awalnya 18,5 juta
ya laporan posisi keuangannya. Sekarang kalau kita sesuaikan ternyata tinggal 10 juta. Baik nak ya. Sekarang kita yang ketiga yaitu mencatat penyetoran kekayaan anggota yang belum memiliki usaha termasuk penyetoran Pak Ardi. Tadi Pak Ardi sudah ditutup, kemudian kita akan melakukan penyesuaian kembali ketika Pak Ardi menyetorkannya. Ya, baik, lanjut ya. Yang pertama adalah jurnal penyetoran kekayaan Ibu Ina. Ya, baik, Ibu Ina menyetor berapa? Ada kas tadi ya nak ya, di datanya 12 juta. Ada kendaraan 14 juta ya. Maka modal Ibu Ina itu sebesar 26 juta. Waduh, ada penurunan, iya, karena kesepakatannya melakukan penilaian kembali setoran awal dari masing-masing anggota. Nah, di sini kendaraan Ibu Ina itu dinilai kembali sebesar 14 juta, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu mencatat penyetoran Pak Rizky. Nah, di sini persediaan 16 juta yang disetor oleh Pak Rizky kita catat, kemudian peralatan kantornya 8 juta juga kita catat. Maka modal yang disetor oleh Pak Rizky sebesar 24 juta. Baik, lanjut ya. Sekarang kita masuk nak ya ke pencatatan untuk kekayaan Ibu Ira. Ibu Ira menyetorkan apa nak? Kasnya 4,6 juta, tanahnya 8,4 juta, kemudian bangunannya ya ada 6 juta. Nah, di sini ada penilaian kembali dari tanahnya yaitu dinilai sebesar 8.400.000 ya. Berarti ada kenaikan. Oke. Ya, jadi modal yang disetor oleh Ibu Ira itu sebesar 19 juta. Nah, sekarang kita mencatat penyetoran kekayaan Pak Ardi. Ya, Pak Ardi menyetor ya, yaitu dalam bentuk piutang 1,5 juta. Kemudian persediaan itu 6.250. Kemudian alat-alat toko 2.250. Ada hutangnya sebesar 3,5 juta. Ya, modalnya sebesar 6.500.000. Oke ya. Maka selanjutnya dia akan tampil seperti ini nak. Ya, oke. Di mana laporan posisi keuangan awal untuk firma yang baru dibentuk ini yaitu sebesar total aktifanya 79 juta, total kewajiban dan modalnya juga sebesar 79 juta. Ya, oke. Bisa diikutin? Kita lanjut ya. Baik. Nah, tadi kita menggunakan buku baru, ya, pembukuan dengan menggunakan buku baru. Jadi dia tidak menggunakan buku lama milik salah satu anggotanya yang sudah memulai usaha lebih dulu, ya. Tapi aturan prosedur dari akunting itu tetap kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyesuaikan pembukuan anggota yang sudah memiliki usaha terlebih dahulu. Bila sudah kita selesaikan, maka kita mencatat penyetoran kekayaan dari anggota yang baru, tapi dengan satu catatan kita harus sepakati nilainya. Bila nilainya itu bisa kita sepakati berdasarkan nilai buku atau nilai pasar atau nilai wajarnya ya. Tapi bila itu tidak menemukan titik terangnya, kita bisa memakai nilai kesepakatan dari anggota-anggota. Ya, maka kita beralih ke materi berikutnya yaitu bila firma melanjutkan buku anggota yang sudah memiliki usaha. Nah, kalau ini seperti apa? Ya, nah bila hal ini terjadi, nah ya, maka langkah yang pertama kita mengadakan penyesuaian keadaan anggota yang sudah memiliki usaha. Wah, sama dong dengan yang tadi, sama dia. Ya, kemudian mencatat penyetoran kekayaan anggota yang memiliki usaha.
ya. Kemudian membuat neraca awal atau laporan posisi awal keuangannya, ya. Nah, dari ketiga prosedur tadi ternyata ada persamaannya, Nak, ya, dari metode atau dari dua metode tersebut. Yang pertama, keduanya menggunakan cara pencatatan dan penjurnalan yang sama. Kemudian bedanya terletak pada penutupan buku anggota yang sudah memiliki usaha, ya. Kemudian neraca atau laporan posisi keuangan, ya, dari firma tersebut dengan kedua metode itu menghasilkan informasi yang sama, ya. Baik, ya. Nah, demikianlah isi materi, ya, penjelasan yang telah kita eh, simak, kemudian yang telah saya jelaskan dan yang telah kalian semua simak, ya. Untuk pertemuan yang kedua kali ini, ya, akan kita lanjutkan ke pertemuan yang ketiga, tentunya dengan materi yang lebih eh, menarik lagi tentunya, ya. Sampai di sini insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya, ya. Tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan, ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.